kalau kita masih terlalu menginginkan sesuatu, kita masih terlalu fokus dengan masalah kita, maka sebenarnya kita masih berada di fase yang ngamalin sholawat gitu ya. Habis ngamalin sholawat kita berdoa. Nah, doanya itu jangan langsung ke hajat kita atau impian kita atau masalah kita, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang Dear God, Dear Allah, I'm thanking you before it even happens. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu sebelum semuanya itu terjadi. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan teman-teman yang ingin ngamalin sholawat serta ditambah dengan teknik law of attraction, law of detachment, di mana kita menaruh syukur kita itu di depan. Nah, seperti apa selengkapnya tentang pembahasan ini? Simak terus videonya ya. Sebelum kita ke pembahasan yang tadi, aku ingin ngasih tahu dulu nih ke teman-teman bahwa aku dan Dream Life Institute itu mengadakan sebuah program yang namanya kelas online. Di mana di kelas online ini kita bakal ngebahas tentang sholawat ya, amalan sholawat, riyadhah sholawat beserta dengan teknik law of attraction, di mana aktivasi hati dan pikiran kita supaya selaras dengan doa yang kita panjatkan, dengan amalan sholawat yang udah kita lakukan gitu. Nah, di sini kita bakal bahas secara detail gitu, dari awal gitu ya, dari awal mulanya kenapa ngamalin sholawat, amalan sholawat apa aja. Nah, itu kita bakal bahas secara detail. Terus kita juga bisa sharing, bisa tanya jawab langsung beserta dengan banyak sekali teman-teman kita gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas online ini, silakan langsung aja follow Instagram @dnresutari, karena di situ ada postingan dan juga highlight gimana caranya untuk mendaftar kelas online ini. Ya, buat teman-teman yang tertarik, ini udah batch yang keempat, udah angkatan yang keempat, alhamdulillah. Dan kelas ini berbayar. Nah, dari uang pendaftaran yang teman-teman berikan, nah itu ada yang kita ambil untuk program Tebar Kasih. Nah, jadi buat yang tertarik banget buat ngikutin kelas online ini, silakan langsung aja follow Instagram @dnresutari. Terima kasih, aku tunggu ya. Selama ini, kita itu kalau punya hajat, punya impian, atau lagi punya masalah, jarang banget kita meletakkan syukur kita di depan. Ya, kita udah kayak misalnya ngamalin sholawat, terus kita berdoa, itu jarang banget meletakkan syukur kita di depan. Jadi fokusnya itu lebih kepada masalah yang ingin diselesaikan, lebih fokus pada hajat yang ingin diraih, sehingga kadang kita lupa bahwa Allah, Tuhan itu sudah memberikan banyak anugerah, banyak nikmat gitu. Karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan, terlalu fokus dengan masalah kita, sehingga nikmat-nikmat yang lain itu kayak tertutupi gitu. Kayaknya hidup kita melas banget, sedih banget, kekurangan banget. Nah, jarang banget kita menyadari gitu untuk meletakkan syukur kita di depan. Nah, di dalam hukum law of attraction sendiri itu, kalau kita ingin menarik hal yang positif dari luar, kita ingin menarik impian kita ingin menarik hajat kita, maka yang harus diperbaiki adalah dalam diri kita dulu. Di dalam diri kita itu ada pikiran dan perasaan, ya. Kalau pikiran dan perasaan kita masih merasakan kekurangan gitu ya, terlalu menginginkan sesuatu, terlalu fokus dengan masalah, maka hajat yang ingin kita raih, impian yang ingin kita raih itu nggak akan mendekat gitu, malah menjauh, karena pikiran dan perasaan kita sendiri masih lack gitu, masih merasakan kekurangan, masih negatif gitu. Makanya di sini aku ingin share bahwa ayo kita ubah gitu ya mindset kita, pikiran kita, perasaan kita untuk meletakkan syukur itu di depan. Nah, makanya di dalam teknik loa sendiri itu biasanya diajarkan untuk merasakan apa yang ingin kita raih itu seolah-olah udah terjadi. Dari berbagai master law of attraction luar negeri yang aku ikutin, itu pada bilang bahwa kalau kita masih terlalu menginginkan sesuatu, kita masih terlalu fokus dengan masalah kita, maka sebenarnya kita masih berada di fase yang lack. Ada di fase yang rendah, di fase low vibration, di fase kekurangan. Karena terlalu menginginkan itu artinya kita belum memiliki. Nah, belum memiliki kan artinya kita kekurangan gitu ya. Fase yang negatif, fase yang low gitu. Padahal
kita sebenarnya udah banyak sekali dianugerahi berbagai macam kenikmatan sama Tuhan, sama Allah gitu. Cuman karena kita terlalu fokus dengan masalah kita, terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan, maka di dalam hati dan pikiran kita masih merasa kekurangan. Nah, kalau hati dan pikiran kita masih kekurangan, maka kita akan semakin menarik banyak kekurangan. Makanya nggak heran gitu ya, kalau kita kayak dalam punya masalah gitu ya, kita masih terlalu fokus dengan masalah kita, yang kita doakan itu adalah masih fokus kayak, ya Allah kenapa? Nah, itu sebenarnya kita semakin menarik banyak masalah gitu. Karena kita lupa dengan hal-hal anugerah-anugerah yang udah Allah kasih kepada kita. Nah, makanya di teknik Loa sendiri itu kayak misalnya scripting gitu ya, kita dilarang gitu ya, nggak boleh nulis kayak semoga, aku ingin gitu. Nah, itu diganti dengan bahwa kita udah bener-bener kayak memiliki gitu. Jadi syukurnya diletakkan di depan. Misalnya nih mau pakai teknik scripting, menulis. Selama ini mungkin kita diajarkan untuk kayak menulis kayak resolusi misalnya tahun baru. Nulis resolusi semoga tahun 2022 aku menjadi misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau teknik yang seperti itu berarti kita masih belum memiliki, ya, masih menginginkan. Kalau kita terlalu menginginkan berarti kita masih berada di fase yang kekurangan. Nah, di teknik scripting sendiri itu diajarin ya, kalau kita nulis itu nulisnya kayak gini kalimatnya. Terima kasih, aku sangat bahagia, aku sangat bersyukur, rasanya bahagia banget bisa titik-titik. Itu ditulis dengan apa yang kita inginkan ya. Misalnya nih, tahun 2022 ingin punya pekerjaan dengan penghasilan yang bagus gitu. Nah, kalau selama ini kita nulisnya semoga tahun 2022 aku bisa. Nah, itu diganti. Kata semoga dihilangkan, tapi diganti sebagai aku sangat bahagia, aku sangat bersyukur, rasanya bahagia banget bisa punya. Gitu. Jadi diubah ya, ada rasa syukur yang kita letakkan di dalam teknik scripting kita, di teknik visualisasi kita. Nah, di visualisasi sendiri, kalau teknik Loa gitu ya, benar-benar membayangkan bahwa kita udah ada di posisi tersebut. Kita udah ada di posisi yang benar-benar kita inginkan. Teknik afirmasi juga sama ya. Jadi kita mengucapkan apa-apa yang kita inginkan seolah-olah itu udah terjadi ya. Di video yang sebelumnya aku pernah bahas kan teknik afirmasi. Nah, dan aku paling suka itu adalah teknik action, teknik beraksi, aksi nyata. Contohnya nih, kalau teman-teman pingin haji atau umroh, datang aja ke tempat travel haji dan umroh. Ya seolah-olah kita emang beneran mau berangkat. Aku pernah contohin waktu aku mau berangkat ke Jepang, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Aku cari tiket pesawat, pesen aja gitu. Masalah nanti dibayarnya kapan, ya entah. Aku nggak mikirin itu, aku mikirin aksinya, seolah-olah aku beneran mau berangkat. Contohnya lagi ya, teman aku yang ingin menikah. Dia bikin undangan dulu gitu, dengan nama dia dan nama pasangannya dikosongin. Karena emang belum ada pasangannya, belum punya pacar juga, nggak deket sama orang juga. Tapi ada aksinya gitu. Aksi seolah-olah itu emang bener-bener udah terjadi. Ya, rasa bahagianya, rasa senengnya, rasa syukurnya itu diletakkan di depan. Begitu juga dengan berdoa. Selama ini kita tuh kalau berdoa sebenarnya tidak ada kayak harus gimana-gimana ya. Orang bebas mau berdoa. Aku lebih suka berdoa itu sebagai bentuk curhat kepada Allah. Nah, tapi ayo deh sekarang kita agak ubah gitu cara berdoanya. Cara berdoanya adalah saat kita misalnya udah ngamalin sholawat gitu ya, habis ngamalin sholawat kita berdoa. Nah, doanya itu jangan langsung ke hajat kita atau impian kita atau masalah kita, tapi banyakin bersyukurnya, banyakin terima kasihnya. Ya, terima kasih kepada Allah dulu. Banyakin pujian-pujiannya. Ya, banyakin pujiannya, banyakin makasihnya. Bahkan mungkin sampai kita lupa dengan apa yang kita inginkan. Tapi kan Allah lebih maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Tapi karena kita terlalu fokus, kita lebih fokus untuk memuji Dia, lebih fokus untuk berterima kasih kepada apa yang udah Dia berikan. Nah, Allah pasti senang gitu.
Kita tuh ya kalau ada orang gitu ya lebih banyak muji kita, lebih banyak berterima kasih kepada kita, rasa ingin memberi itu justru lebih ini kan, lebih kuat gitu. Oh, orang ini pandai banget ya berterima kasih. Keinginan kita untuk memberi dia pasti jauh lebih besar gitu dibandingkan dia terlalu meminta. Kayak ayo dong kasih itu bakal kita ini apa sih orang gitu ya, udah dikasih tapi masih ngerasa ingin terus gitu. Tapi kalau orang tersebut lebih banyak terima kasihnya, lebih banyak memujinya, kita tanpa diminta pun bakal ngasih gitu. Nah sama, sekarang kita ubah gitu ya cara berdoa kita, lebih banyak memujinya, lebih banyak bersyukurnya, plus ditambah banyak minta maafnya gitu ya. Berarti nggak boleh nih Kak, berdoanya itu ya Allah berikan aku, ya Allah semoga. Nah berarti nggak boleh ya menyampaikan hajat atau impian kita. Boleh, nggak apa-apa ya. Berdoa itu bebas. Cuman kita tuh kan berdoa tiap hari nih ya. Misalnya seminggu. Di dalam 7 hari tersebut jangan terlalu fokus dengan apa yang kita impikan, jangan terlalu fokus dengan masalah kita, tapi di dalam 7 hari tersebut kita berdoa, seimbangkan juga dengan rasa syukur kita, banyakin memujinya, banyak minta maaf juga gitu. Jadi seimbang, ada ngerem dan ngegasnya gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan bukunya Cak Nun, itu ada ya, hidup itu ada kayak harus ngerem, ada harus ngegas gitu. Ada kalanya kita emang benar-benar menginginkan kita berdoa tentang hajat kita, ada kalanya kita juga lebih banyak berterima kasihnya, lebih banyak memujinya, lebih banyak minta maafnya. Oke, itu tadi sharing aku mengenai berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah sebelum semuanya terjadi. Sebelum apa yang kita impikan itu terjadi ya. Baik dari berdoanya ya, kita lebih banyak memuji dan bersyukur serta minta maaf kepada Allah. Terus dari teknik law-nya juga teknik law of attraction-nya juga, bahwa kalau kita scripting, kita visualisasi, kita afirmasi, kita action, itu lebih banyak mengedepankan rasa syukur bahwa hal itu emang benar-benar udah terjadi. Karena keyakinan kita gitu ya, bahwa kalau kita udah berdoa, itu artinya pasti bakal terkabul. Jadi kita ya bersyukur karena itu pasti bakal terkabul gitu. Karena apa yang kita manifestasikan, apa yang kita impikan, kalau kita udah percaya, kita udah berdoa, kita udah sholawatin, itu pasti bakal terkabul. Tinggal kita nih menjaga ritme hati dan pikiran kita supaya yakin bahwa itu benar-benar terkabul. Makanya dijaga perasaan dan pikirannya bahwa seolah-olah itu emang udah terjadi gitu. Rasanya bahagia, rasanya bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi diubah sekarang tekniknya. Syukurnya ada di depan. Cukup sekian video kali ini ya tentang syukur di depan. Dan buat teman-teman yang pingin belajar tentang amalan sholawat dari awal ya, Riyadhus Sholawat itu seperti apa, sampai dengan menggabungkannya dengan teknik loa, ayo ikutan kelas online di Dream Life Institute. Silakan langsung aja follow Instagram @dnsutari. Di situ ada keterangannya gimana caranya. Teman-teman bisa hubungin admin dulu via WA ya. Di situ udah lengkap caranya seperti apa. Aku tunggu dan terima kasih udah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.